Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatih ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allahumma arhamna bil Quran. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang amat banyak sekali. Karena itu, dirikanlah solat dan sembelihlah hewan kurban. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa engkau telah terputus nasab dan keturunanmu, justru mereka lah yang telah terputus dari rahmat dan nikmat kami. Wahyu Allah yang diabadikan dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin. Dan mereka hendaklah berzikir kepada Allah pada hari yang telah ditentukan. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Bahimatul an'am dalam ayat ini ada 3 jenis hewan. Kata para ulama, yang pertama hewan sapi, unta, dan kambing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi ini kita akan mengulas kajian yang telah disampaikan oleh guru-guru kita pada sebelumnya, yaitu tentang 2 ibadah di bulan haji, ya. Bulan haji itu Zulqaidah dan Zulhijjah. Puncaknya itu pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu wukuf di Arafah. Ibadah itu adalah ibadah haji dan ibadah berkurban. Nah, kita akan melihat kembali, ya, satu surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3, dan yang kedua itu surat Al-Haji atau surat Haji ayat 28. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita membaca sejarah, baik kita baca langsung ataupun penjelasan dari para ulama, ibadah yang tertua, kalau bolehlah kita mengatakan ibadah tertua, pertama kali Allah ajarkan kepada manusia melalui seluruh nabi dan rasulnya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu adalah ibadah haji dan ibadah berkurban.
Nah, seluruh nabi dan rasul membawa syariat ini. Ya. Karena itu Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, ya. Syariat agama Allah yang diturunkan kepada seluruh nabi dan rasulnya itu bersambung-sambung, ya. Dan hanya saja disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW di kemudian hari, dan itu syariatnya itu bersambung-sambung terus. Contohnya haji dan ibadah berkurban. Seluruh nabi dan rasul melakukan pelaksanaan ibadah haji ini. Ibadah kurban juga begitu. Nah, hanya saja Nabi Muhammad SAW menyempurnakan pelaksanaannya. Karena apa? Karena begitu jauh jarak antara satu nabi dengan nabi yang lainnya, sehingga ada penyimpangan-penyimpangan, ya, seperti pelaksanaan haji. Hampir seluruh orang di muka bumi ini, ya, pada tahunnya, ya, setiap tahun itu datang ke Mekah, ya, dan itu syariat yang disyariatkan Allah kepada sejak dari Nabi Adam itu. Kemudian di kemudian hari pelaksanaan ibadahnya itu menyimpang, sehingga Tuhan-Tuhan ciptaan manusia berupa patung-patung dan berhala itu bergantungan dan bergelayutan di Ka'bah. Jadi Ibu dan Bapak, Futuh Mekah itu salah satu diantaranya membersihkan Ka'bah itu dari, ya, sembahan-sembahan yang ditaruh oleh manusia dalam bentuk patung-patung di sana. Ibadah kurban juga begitu. Ya, sebagai wujud penghambaan seseorang itu kepada Yang Maha Kuasa, maka dia menyembelih hewan yang sebelumnya kalau kita baca dalam sejarah berkurban, Bapak Ibu, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, masyarakatnya namanya masyarakat Ur, ya. Masyarakat Ur kok menyembah benda-benda langit dan setiap tahun memilih orang terbaik di antara mereka untuk dikorbankan, untuk disembelih. Diutus Nabi Ibrahim AS, tetap pelaksanaan itu dilakukan tetapi diganti. Tidak boleh mengkorbankan manusia, menyembelih manusia diganti dengan seekor kibas. Jadi Ibu dan Bapak, ibadah haji, ibadah kurban itu adalah, ya, ibadah yang paling tertua, dan itulah syariat yang disyariatkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya dalam rangka menyempurnakan pengabdian kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Itulah yang disempurnakan kembali oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya Ibu dan Bapak, dari segi niat, Nabi menyaksikan masyarakat Arab juga menyembelih hewan untuk diapakan? Untuk sesembahan mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka. Tujuannya untuk apa? Untuk kepentingan mereka di dunia ini, ya, supaya mereka diselamatkan di dunia ini dan diberikan kekayaan di dunia. Tidak ada hubungannya dengan hari akhirat pada waktu itu. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan syariatnya dimulai terlebih dahulu dengan keyakinan yang disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun memberikan pengorbanan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah, bagaimana jenisnya hewan yang dikorbankan itu, dan bagaimana pula niatnya dan tata caranya, kemudian tujuannya, dan meyakini adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan akhirat. Disempurnakan oleh Nabi. Nah, itu yang pertama, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, tentang ibadah terutama haji dan kurban. Nah, pertama sekali yang melaksanakan ibadah ini, Ibu dan Bapak, memang Nabi Adam alaihissalam. Kan kalau kita lihat Ibu dan Bapak, ya, Mekah itu, tanah Mekah itu, ya, itu adalah kampung halaman kita yang sebenarnya. Karena Nabi Adam alaihissalam makhluk Allah dari golongan manusia yang paling cerdas pada waktu itu. Jadi sudah ada juga makhluk-makhluk yang lain sebelum Nabi Adam diutus ke muka bumi ini,
Tapi Nabi Adam yang paling cerdas diberikan keutamaan bukan saja pikiran, tapi juga hati dan kelebihan yang lain, sehingga diangkatlah menjadi Nabi dan Rasul. Ya, jadi bukan Nabi Adam saja makhluk sendiri di muka bumi ini. Ya, Nabi kan tentu ada umatnya, ya. Dan Nabi Adam itu yang paling cerdas. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ditutus dan diturunkan ke bumi. Kemudian ada suatu tempat yang kemudian dinapak tilas kembali tempat itu untuk mengenang apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Tempat itu kemudian diberi nama dengan mengenal atau Arafah. Ya. Dan disitulah ibu dan bapak yang dirahmati Allah, di dalam riwayat yang populer, ya, dimulai perjalanan kehidupan manusia di muka bumi ini. Arafah. Ya, maknanya banyak, baik secara fikih ada pula maknanya, atau secara hakikat juga ada maknanya. Tapi setidaknya kita melihat satu makna bahwa di tempat itu orang kembali mengenal siapa dirinya, dan di tempat itu orang mengenal siapa Tuhannya, dan disitulah orang menyadari kehidupan ini, dan itulah mulai dari sebuah kehidupan yang Allah ciptakan, kemudian dinapak tilas terus oleh orang-orang yang berkeyakinan tauhid. Ya. Kemudian bapak dan rahmati Allah, di tempat itu diutus Nabi cuma dua, Bapak Ibu. Nabi Adam alaihissalam, dan kemudian setelah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua itu saja. Ya, yang dilahirkan di tanah Mekah itu. Seluruh nabi dan rasul yang lainnya bukan di sana. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyuruh para nabi dan rasul setelah Nabi Adam itu untuk menapak tilas kembali jejak Nabi Adam alaihissalam itu. Pasal Bapak Ibu, karena tempat itu kemudian setelah banjir bandang di zaman Nabi Nuh, air laut itu meluap ke darat, tempat itu habis-habisnya. Ya. Lalu kita menyaksikan banjir bandang Golodo, Bapak Ibu, habis-habisnya, padang luas. Muka bumi ini pernah seperti itu dulu. Ya. Pergilah kita ke tempat Golodo, ke tempat banjir bandang dan seterusnya itu kan, ya, mantua tanah lapang saja ya. Dulu tanah Mekah itu, ya, subur, tapi datang banjir bandang di zaman Nabi Nuh, kering kerontong dan tidak ada penghuninya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam beberapa ribu tahun setelah itu disuruh kembali oleh Allah menemui tempat itu, datang lagi ke tempat itu. Ya, disuruh oleh Allah cari lagi jejak-jejak Nabi Adam alaihissalam. Kira-kira begitulah dalam perintah itulah. Sehingga Nabi Ibrahim dalam sebuah riwayat juga disebutkan, bagaimana aku hendak datang ke tempat itu ya Allah, di mana tempat itu? Ditunjukkanlah di Allah seperti Allah menunjukkan tempat di mana Baitullah itu berada kepada Nabi Adam alaihissalam. Ikutilah angin itu. Berputar-putar angin, Bapak Ibu. Nabi Adam juga begitu. Begitu sampai di Arafah, Adam dan Hawa bertobat itu. Adam dan Hawa. Pergilah ke sebuah tempat, di mana tempat itu, ikutilah angin ini, berputar angin itu, Bapak. Sehingga angin itu berputar kencang di tempat yang sekarang itu berada tapak Ka'bah itu. Disuruhlah Nabi Adam alaihissalam untuk duduk di sana, kemudian mengambil sebuah tanda, dan diajarkan pula lah Nabi Adam itu untuk tawaf. Apa doa yang dibaca oleh Nabi Adam dan Siti Hawa? Satu saja, diaminkan, dibaca oleh Nabi Adam, diikuti oleh Siti Hawa, dan diaminkan oleh para malaikat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah zalim kepada diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kesalahan-kesalahan kami, maka termasuklah kami ke dalam kelompok orang-orang yang merugi. Itu dibaca itu. Ada dalam sebuah riwayat doa Nabi Adam yang dibaca terus di tempat itu, ya, beribadahnya,
48 tahun namanya. Ya, maka ibu dan bapak, tempat itulah tempat di mana Nabi Adam kemudian disuruh oleh Allah untuk memberi tanda, karena seluruh manusia akan datang ke tempat itu. Di masa anak beliau Sis, ya, tanda yang dibuat oleh Nabi Adam itu dibesarkan dan ditinggikan. Kemampuan arsitektur manusia hanya membuat kubus begitu, disusun batu segampe, gitu kan. Leonardo arsitek gagah, boleh bukan? Tapi itulah kemampuan manusia untuk membuat sebuah bangunan yang kebanyakan manusia yang lain waktu itu masih ya tinggal di gua-gua, tapi tempat itu dibuat segi empat, disusun batu karena sudah banyak anak keturunan di sana, maka diperbesarlah tempat itu. Tapi cara beribadahnya telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, yaitu dengan bertawaf mengelilingi tempat itu sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ibadah pertama kali di muka bumi. Bukan sholat yang seperti kita lakukan. Sholat yang seperti kita lakukan ini itu pun baru dilakukan setelah Nabi kembali dari Isra dan Mi'raj. Ya, langsung di langit transaksinya dulu. Caranya seperti sekarang. Tapi yang pertama apakah seperti ini sholat para Nabi dan Rasul? Tidak. Tapi yang tertua itu adalah haji, yaitu tawaf. Maka setelah umat manusia dari keturunan Adam itu terpencar ke utara, ke selatan, timur, dan barat, sudah banyak keturunan dari empat anak yang pertama ini. Habil, Qabil, Higlina, dan Lamuza. Maka dari empat itu turunlah banyak manusia di muka bumi. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam sudah terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan. Ajaran menyembah Allah yang telah diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam lah banyak menyimpang, sehingga datanglah perintah Allah kepada malaikat untuk mengangkat itu Ka'bah yang telah dibangun oleh Nabi Adam itu ke Baitul Ma'mur. Setelah diangkat, Bapak Ibu, datanglah banjir bandang Nabi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Datar sedatar-datarnya. Tidak ada penghuni di sana, Bapak Ibu. Seperti bekas tempat yang sudah dilanda oleh banjir bandang besar, tidak tahu orang mau nih. Memang tidak ada kehidupan di sana lagi. Kering kerontong yang dahulunya ya itu subur. Kemudian datanglah perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, cari lagi jejak nenek moyangmu itu. Pergilah Nabi Ibrahim dari Mesir, dari Palestina ke Mesir, dari Mesir pergilah beliau ke Mekah itu, mencari tempat itu. Allah yang menunjukkan kepada Nabi Ibrahim bersama dengan istri beliau Hajar dan anak beliau yang masih bayi, yaitu Ismail. Sampailah di lembah yang di situ dahulu Allah utus orang Nabi pertama kali, yaitu Adam. Panjang lewatnya, Bapak. Dan kemudian Ibu dan Bapak dan mati Allah, di tempat itulah ya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika telah sampai di tempat itu hanya dihuni oleh beliau bertiga sejauh itu, di lembah itu. Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail. Nah, disitulah Allah memulai menurunkan syariat-syariatnya yang kemudian hari disuruh ulang kembali kita datang ke tempat itu dan mengenang lagi peristiwa syariat itu. Ini. Maka Ibu dan Bapak, ibadah haji yang kemudian hari diulang kembali melaksanakannya itu kan pekerjaan yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan anaknya Ismail itu. Hanya saja disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Datanglah ke sana. Di sana ada tanda-tanda yang sangat jelas, yaitu makamnya Ibrahim. Datang Ibu dan Bapak, Nabi menapak tilas kembali perjalanan yang dilalui oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail. Maka Ibu dan Bapak, ketika kita mengetahui sejarah itu,
mengingat kita, memang syariat itu sambung menyambung dan disuruh kita kembali datang ke sana. Nah, kenapa harus ke tempat itu? Kan ada puluh ibu pengajian-pengajian menyeleneh dan sebagainya kan. Ya, kalau kita ingin berhaji, nah mesti datang ke Mekah. Nah, ini kan menunjukkan ketidakmampuan dia memahami. Disyariatkan datang lagi ke tempat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu disuruh oleh Allah cari lagi jejak napak tilas Nabi Adam itu. Ya. Dan kemudian setelah Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, kan meninggikan pondasi Ka'bah. Ka'bah itu sudah dibangun oleh Nabi Adam. Cari lagi pondasinya. Ditinggikanlah oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail lagi pondasi itu. Dan kembali orang dan manusia beribadah seperti halnya dulu Nabi Adam alaihissalam diajar oleh Allah untuk beribadah di tempat itu, kembali dikerjakan oleh Nabi Ibrahim, Ismail dan anak-anak beliau kemudian hari. Tapi setelah Nabi Ibrahim, Ismail wafat, kemudian terjadi lagi penyimpangan. Tempat itu masih ada, tetapi bukan digunakan untuk menyembah Allah di tempat itu, tapi justru mereka menggantungkan Tuhan-Tuhan ciptaan mereka sendiri di tempat itu. Nabi Muhammad SAW lah kemudian hari diutus betul di tempat itu. Maka Nabi membersihkan Ka'bah itu dari Tuhan-Tuhan yang dibuat oleh manusia dan disuruh oleh Allah kembali menapak tilas syariat yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, nenek beliau Hajar dan kakek beliau ya buyut beliau Ismail. Itulah pelaksanaan ibadah haji. Hanya saja Nabi menambahkan suatu yang penting dan puncak daripada haji, tempat di mana dahulu manusia mengenal akan Rabbnya kembali dan bertaubat, kemudian dia mengenal akan dirinya dan kemana perjalanannya, yaitu Arafah. Nah, maka ibu dan bapak, di tahun ke-9 ya Nabi berkata kepada kaum muslimin dan orang-orang beriman di Madinah, tahun depan saya akan pergi berhaji. Maka disuruhlah oleh Nabi asisten beliau bernama Jabir bin Abdullah, hai Jabir, engkau perhatikan bagaimana pelaksanaan manasik hajiku. Makanya hadis yang panjang sekali tentang manasik haji Nabi itu diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Cik Jabir bin Abdullah, saya paling banyak menyaksikan apa yang dilakukan oleh Nabi dalam melaksanakan haji itu daripada mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi. Jadi haji itu rukunnya rukun fi'liyah, Bapak Ibu. Yang disebut-sebut itu, yang dibaca itu semuanya sunnah. Tapi rugi kalau tidak dijalankan. Tidak. Bahkan niat itu di dalam hati itu sebenarnya. Niat itu, ya, yang dilafazkan itu sunnah, tapi yang wajib itu yang dikerjakan dan itu dalam hati. Karena apa? Jabir bin Abdullah melihat yang di kerajuan Nabi. Maka tahun 2007 balik, dulu Ibu dan Bapak, Ibu pernah mendengar pembimbing haji dari Jawa Timur ya. Di Arafah waktu itu, tenda kami bersebelahan. Mau menyimak beliau memberikan arahan tentang Arafah. Bapak Ibu, jemaah hadirin semua, sekarang kita di padang Arafah. Jaga wudhu, kemudian tetap saja di daerah yang lokasi yang sudah ditentukan padang Arafah ini. Kemudian dimulai dengan memasang niat sejak dari tergelincir matahari, masuk waktu zuhur, sampai terbenam matahari, kita semua duduk saja di tempat ini. Tidak membaca apa-apa, tapi melainkan berfikir saja tentang kekuasaan Allah dan tentang kehidupan kita dan kehidupan akhirat nanti, dan kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Allah. Itu saja dilakukan secara fikih sah hukumnya. Iya, kecuali yang wajib salat gitu ya. Itu jelas itu ya. Ya, salat zuhur, salat asar, jamak qasar ya.
kemudian sampai terbenam matahari maghrib, dijamak juga isya. Itu wajib dua. Selebihnya duduk saja sah hukumnya. Tapi kan rugi juga kalau kita tidak membaca doa, tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir. Kenapa? Itu sunnah memang, tapi rugi kita kalau tidak memanfaatkan di tempat itu dan di waktu itu bertobat dan bermohon kepada Allah SWT. Tapi yang wajib-wajibnya tadi. Kenapa? Jabir bin Abdullah mengatakan, saya paling banyak melihat apa yang dikerjakan Nabi dari apa yang dibaca oleh Nabi. Makanya ada ulama mengatakan rukun haji dan umrah itu rukun fi'liyah, rukun yang di kerajuan. Ya kan ada rukun qauliyah. Rukun qauliyah itu yang diucapkan, Bu ya. Salat dalam rukun qauliyahnya apa? Yang kalau tidak wak kerajuan tidak sah secara fikih, yaitu Al-Fatihah. Nah, itu Al-Fatihah dibaca itu rukun qauliyah. Tapi dalam haji dan umrah fi'liyah, begitu kata kiai tadi. Karena apa? Salah satu di antara menjadi dasar itu kan, karena memang itulah hadis yang banyak diriwayatkan yang dilakukan oleh Nabi. Yang sering dibaca oleh Nabi, kata Jabir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kali apa ada waktu? Dah selesai itu, modal itu doa. Kalau jamaah umroh lah kapai umroh misalnya kan, atau yang haji mana lepon dia tuju apa dia mau doa nang sepanjang putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, atau kecek pembimbing kan bisa dibaca tu Bu kan deh bapu kan membacanya orang bahasa lingki sudah tu matulah kabu puluh dah selesai saja kan. Makanya yang di rukun haji dan umrah tu fi'liyah yang di kerajuan. Kalau kita tawaf baca Allahu Akbar saja boleh. Penting rukunnya ya. Suci kita dari hadas, dimulai tawaf itu dari Hajar Aswad, Ka'bah berada di sebelah kiri. Ya, kemudian 7 kali putaran dan tidak masuk ke Hajar Ismail. Hijr Ismail itu tidak masuk ke sana. Yang kita baca apa? Allahu Akbar, astaghfirullahalazim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa boleh kita kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sudah selesai. Karena yang dibaca itu semuanya sunnah. Kalau lay dapet dewa nampaknya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak apa-apa. Ya, tahmid, tahlil dan takbir dan seterusnya. Itu yang dijelaskan ulama. Karena agama ini ya tidak mempersulit kita. Ya, tapi tidak boleh dipermudah-mudah itu begitu. Nah, Ibu dan Bapak rahmatullah. Maka Nabi SAW kembali menjalankan syariat haji itu. Nah, yang kedua ada lagi syariat namanya syariat kurban. Nah, itu sebenarnya kalau dalam sejarah Ibu dan Bapak mengulang kembali yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Bahkan lokasinya pun berada di Mina, ya. Arafah dan Mina itu sudah di luar tanah suci itu sebetulnya, Bu. Tapi ada peristiwa di sana, tanah suci atau di Mekah itu kan, sekarang sudah di luar. Dulu waktu Nabi mengerjakan haji, orang-orang Mekah itu, orang-orang musyrik itu sebenarnya kan yang melakukan itu juga, Bu, tapi tujuannya salah. Ya. Kan dia kecilnya tradisinya berhaji itu kan. Tapi Nabi SAW ya tidak langsung ya hanya datang ke Mekah, tapi ada amalan puncak dari haji itu, dan itu di luar kota Mekah. Jadi kalau kota Mekah itu ada dindingnya, ada puncak haji itu bukan di tengah-tengah kota Mekah itu, tapi di luar. Nama daerah itu namanya Arafah dan Mina. Ya, di situ Ibu dan Bapak. Sehingga orang-orang Mekah waktu itu mangalu berkumpul tuh rombongan Muhammad dari Madinah itu katanya kan. Ya, kan. Nah itulah puncak haji. Dan sebelumnya mereka telah berhaji juga setiap tahun, tapi yang mereka lakukan cuma tawaf saja. Ya, maka
Kenapa Raja Abraha Yaman dulu ingin menghancurkan Ka'bah itu? Karena iri, Bu. Setiap tahun orang datang pimantan harato ke situ. Iya kan? Karena syariat ini sudah lama, sejak dari Nabi Adam haji itu dihidupkan kembali oleh Nabi Ibrahim AS. Kecil Abraha pindah Ka'bah itu ke Yaman tuh, ya, hancurkan dia. Maka peristiwa ya tentara Abraha, dan di saat itulah Nabi dilahirkan kan. Lah cukup pelaksanaan haji tawaf itu Bapak Ibu. Tapi Nabi dalam mengerjakan haji menunjukkan, ya tentu atas perintah Allah yang diwahyukan kepada Nabi, puncaknya haji itu bukan di tengah-tengah kota Mekah yang di Ka'bah itu. Puncaknya itu adalah di luar kota Mekah, itu Arafah. Lalu orang-orang Mekah yang merasa inyo dan punya negara itu, mengapa di situ yang dilakukan, tak di sini? Inilah rahasia salah satu di antaranya Arafah. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Nah, di Mina itu bahkan masih diabadikan sebuah tanda, ada sebuah bukit yang disebut dengan Jabal Kurban. Jadi kalau ibu haji atau umroh berziarah istilahnya, itu melewati, itu ada tugu kecil itu Jabal Kurban. Di tempat itu dahulu pelaksanaan ibadah kurban ini pertama kali, dan dikenang lagi tempat itu, ya, dan Nabi pun melaksanakan perintah berkurban. Jadi ibu dan bapak dirahmati Allah, haji kurban itu adalah ibadah yang tertua umat manusia yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW, niatnya, tujuannya, dan caranya. Nah, kita cari kurban Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dulu sebelum zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, orang pula berkurban juga, tapi yang dikurbankan manusia. Jadi kalau ada kayak gini gua, kalau seandainya tidaklah dibatalkan dan diharamkan dengan datangnya perintah kepada Nabi Ibrahim, digantinya Ismail dengan seekor kibas itu, kalau tidak ada peristiwa itu, apa ketika itu? Ini orang larapek kan? Nah, sialah. Ini dulu nak, ya, Umar kah atau siapa dulu? Tapi dulu orang berebut tuh Bapak Ibu. Kenapa? Keyakinan mereka, itu yang diluruskan oleh Nabi dan Rasul. Ya. Untuk makhluk, untuk ciptaan Tuhan, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang mimpi kepada beliau melihat menyembelih anaknya Ismail itu, di situ beliau tidak ragu awalnya, Bu, karena memang oranglah mengerjakan pelaksanaan kurban serupa itu. Datang mimpi, tetapi setan dengan bujuk rayunya, tidak mungkin itu wahai Ibrahim, masa ia manusia mulia yang disuruh sembelih, akhirnya begitu. Hebat setan itu membalik fakta kan. Dia orang-orang yang kalau pintar mengecek membalik fakta seperti itu supaya orang terjerumus, itu lebih kurang sama lah Bapak Ibu. Ragu Nabi, tetapi Nabi melempar setan itu. Nah, ketika melontar jumrah sebenarnya menapak tilas kembali peristiwa itu. Ibrahim, pulanglah Ibrahim. Tak mungkin tuh Tuhan kalian, Tuhan engkau tuh menyuruh menyembelih anakmu manusia yang akan meneruskan ya perjuanganmu. Kan hebat juga setan itu ya. Ibrahim ragu dengan bujuk rayu seperti itu. Dilempar 7 kali. Datang pula di tengah-tengah ada 2 jurang. Ibrahim, engkau bermimpi tuh wahai Ibrahim. Kalau benar-benar Tuhan engkau yang menyuruh, mengapa dengan mimpi tidak langsung saja dalam keadaan nyata? Lah mulai ragu Ibrahim balik. Ya enggak? Diambil batu, dilempar 7 kali. Tiba puluh lah kadake-dake ke Jabal Kurban. Jadi Jabal Kurban itu di Mina, Bapak Ibu kan. Itu memang kalau dinapak tilas perjalanannya itu memang melalui jamarat tuh. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah ya. Sampai ujungnya ada Jabal Kurban tuh. Ya kini kalau didirikan gedung itu kan. Di lembah yang terakhir itu kecik setan tadi, Ibrahim pasti engkau menyesal nanti. Engkau menyesal nanti wahai Ibrahim.
diambil batu dilempar Bapak Ibu. Nah, sampailah pada titiknya, duduklah anaknya, kemudian itu banyak riwayat memang Ibu dan Bapak. Banyak riwayat dan orang berdebat juga tentang riwayat itu. Tapi bagi kita mengambil hikmahnya sangat penting Bapak Ibu. Tidak benar atau lemah atau kuat riwayat itu menyebutkan. Hikmahnya Bapak Ibu. Begitu sampai di Jabal Kurban. Sekarang yang Jabal Kurban itu. Disitulah Ibu dan Bapak ya perjuangan keimanan. Nah, makanya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, sebenarnya Allah kan sudah tahu kualitas keimanan Ibrahim itu. Kenapa harus diuji dengan bikalimatillah itu istilahnya Bapak Ibu? Diuji dengan kalimat-kalimat Allah, dengan syariat-syariatnya, dengan perintah-perintahnya untuk menguatkan dan meneguhkan keimanan itu. Kan sebenarnya bisa saja Allah katakan kepada Ibrahim, Ibrahim pulanglah, engkau ambil seekor kibas, aku haramkan membunuh manusia seperti orang-orang yang kau lihat itu menyembelih manusia, gantilah dengan menyembelih hewan yang kutentukan. Kan bisa saja. Bisa saja bukan? Tapi mengapa dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini hikmah. Tidak usah pula kita memperdebatkan riwayatnya kuat atau lemah, tapi hikmahnya saja kita ambil. Apa salah satu hikmahnya? Pertolongan Allah itu akan turun kepada orang-orang beriman di puncak ambang batas ikhtiarnya. Ibu datang pertolongan. Kan istiqomah, summastaqamu. Kemudian dia tetap istiqomah dengan keimanannya. Rabbunallah summastaqamu. Apa pertolongan Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ibu dan Bapak, ada dua riwayat dalam berbagai buku kita baca. Pertama, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, ketika Nabi Ismail, anak beliau Ismail pada waktu itu mencari ayahnya, alunnya sembelih di ayahnya tadi kan. Tabayatan yang saja di Ibrahim bujuk rayu setan di jamarat tadi ya. Ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayah, kerajuanlah yang diperintahkan Allah. Itu Allah yang menyuruh engkau tuh wahai ayah. Ada riwayat yang lain yang katakan dicalilah matu anak itu bukan. Ibrahim Ismail kan lebih sabar daripada ayahnya itu. Kan begitu dalam Al-Quran tahu ya. Tutik matu amboku wahai ayah dengan pakaian itu. Sobeklah pakaian ditutik matu. Nah, disitulah Ibu dan Bapak dirahmati Allah, ada dua riwayat kapan kibas pengganti Ismail itu datang. Ada dua mengatakan. Pertama, Ibu dan Bapak, ketika akan dilakukanlah sudah jelas niat satu hanya kepada Allah, datang kibas berbicara, akulah penggantinya, jangan engkau sembelih anakmu itu. Allah mengharamkan menyembelih manusia untuk pengorbanan. Itu riwayat pertama ya. Riwayat yang kedua itu menyebutkan memang Nabi Ibrahim itu telah menyembelih dengan alatnya. Dan Ibrahim alaihissalam itu telah merasakan darah mengalir di tangannya. Dan dia baru menyadari bahwa yang disembelih itu sebenarnya adalah seekor kibas setelah mendengar anaknya berkata sembari matanya ditutup, ya abatif al-ma tu'mar, karajulah wahai ayah, diperintahkan Allah kepada engkau. Barulah Ibrahim tersadar ternyata yang disembelih itu adalah seekor kibas. Disitulah syariat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, jadi Ibu dan Bapak, dua manusia mulia ini turun dari atas bukit itu sembari membawa daging, membawa sembelihannya itu dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu pula lah yang diulang kembali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu pula yang kita ikuti. Itu pula yang kita ikuti. Jadi perlu kita mengetahui juga sejarah dan
pada waktunya perlu juga pergi ke tempat di mana sejarah syariat itu awalnya dikerjakan oleh orang hamba-hamba Allah pilihan, yaitu Nabi dan Rasul. Jadi ibu dan bapak, jiwa waktu memang merindukan pulang ke kampung halaman kita itu. Di dunia aku kampung halaman waktu ya di Makkah itu bapak. Hanya saja ibu dan bapak ya, kita dilahirkan di muka bumi ini di tempat yang berbeda-beda, tapi nenek itu di situ dulu. Apa hikmah daripada berkurban yang tadi ibu dan bapak rahmati Allah? Wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi menyempurnakan dengan tata cara. Nah, tata cara yang diajarkan oleh Nabi melalui hadis-hadis itulah yang kemudian dikaji oleh para ulama. Lahirlah namanya fikih kurban. Tadi itu sejarah dan hikmahnya, lahirlah fikih kurban. Nah, perbanyak perdebatan, pertentangan dan seterusnya yang ada adalah fikih kurban. Lalu yang mana yang kita ikuti? Jumhur ulama yang mengatakan seperti apa. Tapi setidaknya kalau wak belum bisa mengambil dalil-dalil untuk mengistinbatkan hukum fikih kurban ini, wak ikut kepada ulama. Memang wak ikut, tapi jadi pengikut yang cerdas, namanya muttabi'. Kalau pengikut yang bodoh namanya mukallid, taklid. Bang mereka, yus rupa iko, jangan nyanyi cerita. Tapi ketika ditanya, bang seperti iko, yus rupa iko kecil ulama, alasannya iko, itulah cerdas. Muttabi' namanya. Mengetahui kita dalilnya. Setidaknya tidak akan mendalami tahu, oh iko landasannya. Apa yang paling banyak diperdebatkan tentang kurban ke ibu dan bapak, yang setiap tahun selalu bertanya itu. Kalau hukum jelas sudah tidak perdebatkan lagi ya. Ada yang mengatakan wajib bagi yang sudah mampu dengan dalil inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika dalam ayat surah Al-Kautsar maknanya itu salat Idul Adha itu. Dan setelah salat Idul Adha sembelihlah hewan kurban. Wanhar kan seperti itu. Tapi jumhur yang paling banyak berpendapat itu adalah sunnah muakkadah atau jumhur ulama bagi yang mampu. Sehingga dengan dalil-dalil yang diutarakan, kalaupun tidak mampu seseorang itu berkurban, seindah-indahnya si rumah ada kurban surang. Dan ketika dia berniat dan berdoalah, Allahumma taqabbal minni wa min ali. Kan seperti itulah dariku dan dari keluarga. Kemudian ibu dan bapak dirahmati Allah, ada pula terus yang menjadi perdebatan, bolehkah orang yang berkurban mengikutkan pahalanya untuk keluarganya? Boleh. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Itu kan seperti itu Nabi berdoa, boleh. Lalu bagaimana hukum mengucapkan nama orang yang berkurban? Ya, nah ini kan banyak lagi perbedaan. Itu disunnahkan, jumhur ulama mengatakan. Ya, jauhi nomor 1, sabuin namanya, sunnah itu bukan. Kalau tidak disabutkan, setidak-tidaknya diumumkan di papan pengumuman. Tapi ada dojo yang pernah baca lihat dulu tahun 2005 tekanan bukan. Itu di Badan Jauh itu tulisan namanya itu. Alaman tu labalang jadi bukan. Untung saja tidak mengawang tu enak. Bahasa seperti ko bananya kecil kan beliau ambo khatib Idul Adha di agam dia ayo mudiku kami supaya jaleh kan. Ya. Ya. Jadi banyak kalau sudah bicara tentang fikih dalam ibadah itu banyak, itulah kekayaan. Ya, hanya saja kita mengerjakan nyama yang wak yakini dengan tahu landasan aja. Kemudian ibu dan bapak, apa hukum berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia? Ikut tiap tahun terus berdebat. Ada 3 macam orang berkurban untuk orang yang meninggal dunia. Pertama, orang yang hidup mengikutkan pahala kurban untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Jumhur ulama mengatakan boleh.
Nyi duit gua, nyi berkurban, ikutkan pahalanya dalamnya berdoa untuk orang meninggal dunia boleh. Ada yang kedua, orang yang sebelum meninggal dunia berwasiat kepada keluarganya, korbankan ambo setiap tahun johara tu ambo namu tinggalnya. Maka boleh mengikutkan namanya itu. Nah, kalau dia berwasiat. Yang ketiga, mengkhususkan hewan kurban untuk orang yang meninggal dunia padahal dia tidak berwasiat. Nah, ini berdebat para ulama. Tetapi jumhur ulama mengatakan kalau ini tidak berwasiat ya untuk dikurbankan dengan menyembelih hewan kurban, itu tidak perlu orang yang masih hidup mengikutkan namanya khusus untuk berkurban, kecuali doa saja kan. Misalnya si fulannya masih hidup, dia berkurban, ya, diikutkan dalam doanya keluarganya, ibu ayahnya telah meninggal. Jumhur ulama mengatakan boleh. Tapi kau ndak ada berwasiat cik kelompok jawi nomor 7 abad titel almarhum almarhumah katanya bukan? Ah, ini perbedaan. Meskipun juga ada yang mengatakan bahwa boleh, tidak apa-apa. Ya, yang mana yang kita yakini, yang mau kita ikuti, tentu jumhur. Tapi kalau masih tarikh Jawa, silahkan. Yang jelas Wak tahu dalilnya apa yang kita lakukan itu. Jadi begitulah agama kita, ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Ada sejarah syariat itu disempurnakan oleh Nabi, tapi juga ada tata caranya. Itulah fikih. Nah, dalam berkaji tentang fikih ini memang yang dituntut berlapang dada. Berlapang dada. Kalau tidak ibu dan bapak berantem juga lah. Seperti kemarin tuh bapak ibu di sebuah masjid tuh jauh di sana kan. Mapa imam buat siko pak kan. Nah, itulah Ustaz Ba'alah. Ya disuruh pai sejo de beberapa orang pengurus batu kan. Inyo ndak lo aja leh. Tiba pengurus lah berubah jo settingan tikar gua lah miriang tikar gua. Coba tanya pengurus nama gak belum tanya kan. Bagus imam, salah kiblat awak, ambo lah mau kuonya tadi tu sejuta kiblat. Tunjuk geser lagi kan. Berdebat panjang debatnya. Ya akhirnya kalau survei ko berhenti sila mau jadi imam lemo pai kini gua malam tujuhnya pai bukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agama waktu lapang, ya. Tapi satu hal yang diutamakan adalah silaturahim. Ya, kalau dalam masalah fikih itu ibu dan bapak perbedaan banyak. Ya, nah disinilah belajar kita untuk terus menuntut ilmu dan kita beramal ibadah dengan ilmu pengetahuan. Allahu a'lam bishawab. Astagfirullahalazim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.